Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan teknik pengumpulan data penelitian dengan wawancara. Seperti apa penjelasannya? Saksikan setelah ini. Menurut Bannister DKK dalam Purwandari tahun 1998 mengatakan bahwa yang disebut dengan wawancara itu adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi teknik wawancara itu adalah teknik percakapan atau tanya jawab langsung yang dilakukan seorang peneliti kepada calon responden. Nah, tentu wawancara ini dilakukan secara tatap muka, dilakukan face to face, dilakukan bersamaan dengan peneliti dengan responden tersebut. Nah, apa saja yang akan diwawancarainya? Tentu seorang peneliti sudah mempersiapkan sebelumnya yang disebut dengan pedoman wawancara. Jadi dalam proses wawancara itu seorang peneliti juga harus kemudian berfokus pada variabel dan indikator yang akan diteliti. Tentunya kalau dalam penelitian kualitatif, maka tentu wawancara ini menjadi alat utama dalam proses penggalian data hasil penelitian. Kalau dalam penelitian kuantitatif, maka wawancara ini adalah sebagai alat, sebagai teknik penguat di dalam proses pengolahan penggalian data untuk mengcombine antara hasil angket dengan wawancara tersebut. Nah, tentunya seorang peneliti juga harus men-setting kondisi tempat wawancara tersebut. Diusahakan dalam proses wawancara itu dilakukan secara nyaman, kemudian dilakukan suka sama suka, dan tidak boleh juga seorang peneliti terlalu menggurui di dalam proses wawancara tersebut. Walaupun mungkin dari sisi keilmuan, seorang peneliti itu lebih mumpuni dibandingkan calon responden. Tapi dalam wawancara tidak boleh kemudian seorang peneliti itu menggurui responden tersebut. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi arus informasi di dalam wawancara itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah tentu pewawancara itu sendiri. Pewawancara itu harus kemudian menempatkan dirinya sebagai orang yang memang membutuhkan data. Dia tidak boleh menempatkan dirinya superior. Dia tidak boleh menempatkan dirinya sebagai orang yang paling hebat. Karena posisinya adalah orang yang sedang membutuhkan menggali data, maka sebaiknya dia harus menyesuaikan diri, menjaga attitude-nya, menjaga sikapnya di dalam proses wawancara itu. Sebaiknya sebelum dilakukan wawancara, seorang peneliti memperkenalkan diri, memperkenalkan namanya secara lengkap, kemudian instansi tempat dia bekerja, kemudian tujuan dia melakukan wawancara itu untuk menggali data apa, sehingga nanti si si responden itu kemudian siap dengan data-data yang kemudian akan digali dalam wawancara itu. Jadi pewawancara ini menjadi faktor yang sangat dominan di dalam mempengaruhi arus informasi itu. Semakin piawai pewawancara menggali, bertanya, tentu akan semakin banyak informasi yang akan didapat. Tapi kalau pewawancara itu pasif, kemudian dia tidak pandai mengolah kata untuk kemudian memancing responden untuk kemudian memberikan keterangan, memberikan jawaban-jawaban, ya akhirnya wawancara itu akan terasa gersang, sehingga nanti datanya tidak valid. Itu faktor pertama yang mempengaruhi arus informasi dalam wawancara itu. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi arus informasi dalam wawancara itu adalah responden. Nah, responden itu adalah orang yang kemudian kita mintai data. Responden ini adalah orang yang kemudian akan memberikan kita data. Ketika responden siap untuk diwawancara, maka tentu dia akan bersenang hati untuk menyampaikan informasi yang diminta.
Tetapi kalau responden itu tidak siap diwawancara, biasanya nanti responden itu agak tertutup. Dan perlu juga dipertimbangkan dalam wawancara itu tidak boleh kemudian menanyakan hal-hal yang sifatnya ke pribadi responden itu. Tidak boleh kemudian menanyakan hal-hal yang sifatnya privasi dari responden itu, karena itu pasti akan nanti responden tidak akan mau menjawabnya, tidak mau memberikan data itu. Maka ini juga harus dipertimbangkan faktor-faktor ini agar nanti hasil wawancara itu juga sesuai dengan apa yang kita inginkan dari seorang peneliti itu. Kemudian faktor yang ketiga yang mempengaruhi arus informasi dalam wawancara itu adalah pedoman wawancara. Sebaiknya seorang peneliti itu membuat pedoman wawancara sebelum melakukan wawancara. Kenapa kemudian pedoman wawancara itu perlu dibuat? Agar pelaksanaan wawancara itu terstruktur, sehingga nanti peneliti tidak kebingungan akan menanyakan apa. Kalau kemudian dia punya data pedoman wawancara, itu biasanya akan mengalir. Hingga nanti ketika seorang responden itu terlalu panjang jawabannya, kemudian tidak fokus terhadap pertanyaan itu, karena adanya pedoman wawancara, kemudian seorang peneliti bisa kemudian memotong, mengarahkan kembali responden itu untuk kemudian memberikan jawaban sesuai dengan apa atau fokus yang ingin digali dalam penelitian tersebut. Jadi pedoman wawancara itu penting dibuat oleh seorang peneliti, karena ini menjadi dasar dia untuk kemudian menggali data-data yang ingin dia tanyakan di dalam proses wawancara tersebut. Kemudian faktor yang keempat yang mempengaruhi arus informasi dalam wawancara itu adalah situasi wawancara. Usahakan ketika melakukan wawancara itu tempatnya nyaman. Tidak terlalu bising, kemudian tidak terlalu ramai, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Dibuat senyaman mungkin, dibuat rileks. Makanya dianjurkan seorang peneliti begitu bertemu dengan responden itu sebaiknya diciptakan suasana rileks dulu. Kalau sudah responden itu rileks, baru kemudian wawancara itu dimulai. Tapi kalau responden itu merasa tertekan, kemudian tegang, atau dalam kondisi tidak nyaman, kurang mood, atau kondisi dia sedang lapar, kondisi dia ngantuk, itu akan berimbas kepada responden itu memberikan jawaban. Pasti dia nanti responden itu tidak akan memberikan jawaban dengan baik dan benar. Karena itu tentu situasi wawancara ini juga harus dipertimbangkan ketika seorang peneliti akan melakukan wawancara, hingga nanti hasil wawancara itu juga sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, berdasarkan sifat pertanyaannya, maka tentu wawancara itu dibagi menjadi 3. Ada namanya wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin itu adalah wawancara yang kemudian seorang peneliti membuat rambu-rambu wawancara itu. Jadi nanti seorang responden diarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat oleh peneliti tadi yang di pedoman wawancaranya. Hingga nanti pertanyaan itu fokus terhadap fenomena yang digali, kemudian jawabannya juga fokus kepada apa yang dia tanyakan. Jadi dalam wawancara terpimpin ini seorang peneliti itu harus betul-betul mampu mengarahkan seorang responden itu untuk kemudian fokus terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, sehingga nanti jawabannya tidak panjang lebar, tidak ngalor ngidul lah bahasanya. Sehingga dia fokus kepada apa yang ditanyakan. Kemudian dari sisi sifatnya yang kedua, maka wawancara itu dibagi menjadi wawancara bebas. Nah, dalam wawancara bebas itu seorang peneliti memberikan kebebasan kepada responden untuk kemudian memberikan jawaban seluas-luasnya. Jadi dibiarkan responden itu memberikan penjelasan sebanyak mungkin, kemudian nanti
peneliti kemudian bisa mengambil poin-poin penting dari penjelasan itu. Nah, resikonya kalau kemudian wawancara bebas, ketika wawancara bebas itu terkadang jawaban responden itu menjadi mubazir karena sering tidak ada kaitannya dengan fokus dari penelitian itu. Karena itu penting untuk kemudian sebaiknya menggunakan wawancara terpimpin. Nah, kemudian dari sifatnya wawancara yang ketiga dibagi menjadi wawancara bebas terpimpin. Di satu sisi seorang peneliti memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada seorang responden untuk memberikan jawaban, tapi di sisi lain juga dia mengerem. Dia memberikan rambu-rambu. Jadi dia tidak memberikan sebebas-bebasnya, tapi juga dia bisa memimpin agar proses wawancara itu atau responden itu bisa fokus terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh responden. Ini penjelasan saya terkait dengan teknik penelitian dengan wawancara. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.